Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pendidikan, kembali lagi di podcast STKIP Al-Hikmah Surabaya. Kali ini bersama saya Pramana Rafif, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Inggris angkatan 2020. Nah, sahabat pendidikan sekalian, hari ini merupakan satu hari yang spesial nih teman-teman. Hari ini tanggal 9 Desember adalah satu hari yang diperingati sebagai Hari Anti Korupsi. Nah, luar biasa sekali kan? Maka dari itu hari ini kita akan ngobrolin nih seputar dunia korupsi ya, dunia ekonomi juga. Nah, di sini saya sudah bersama narasumber kita yaitu mahasiswa Prodi Pendidikan Fisika angkatan 2020. Boleh diperkenalkan, Mas? Oke, perkenalkan semuanya, nama saya Kelvin Lutfi Permana, mahasiswa Prodi Pendidikan Fisika Angkatan 2020. Baik, terima kasih. Ya, teman-teman, Mas Kelvin ini merupakan mahasiswa yang sangat berminat di bidang mengamat politik ya dan mengamat ekonomi. Bahkan beliau sendiri ini juga berkecimpung di bidang investasi dan penjualan saham. Luar biasa sekali. Baik, Mas Kelvin, karena hari ini kan hari anti korupsi nih. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, sebetulnya apa sih Mas Kelvin makna korupsi dan bagaimana awal mulanya bisa ada yang namanya korupsi ini, Mas? Oke, baik Mas Rafif. Jadi korupsi seperti yang secara umum kita bisa searching di Google, Nah, iya. sebenarnya itu secara harfiah itu berasal dari bahasa Latin dan Perancis yang Iya. arti korupsion atau penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang ya berarti Betul. ya. Namun akar permasalahan dari korupsi ini sebenarnya telah bermulai sejak zaman dulu gitu. Ya. Nah, di sejarah modern yang kita kenal, orang-orang kan menjadi semakin peduli terhadap korupsi. Ya. Nah, korupsi ini berawal dari pajak atau tax. Nah, pajak itu dikenakan oleh semua warga negara untuk membiayai keperluan negara. Bukankah seperti itu? Baik, Nah, betul. pada awal mulanya dilansir dari buku Rich Dad Poor Dad karya Robert T. Kiyosaki bahwa menjelaskan Amerika dan Inggris itu sebelumnya tidak menerapkan sistem pajak. Iya. Nah, namun di Inggris ada yang namanya perang bersama Prancis waktu itu yang berlangsung ratusan tahun sehingga mau tidak mau kerajaan harus menarik pajak dari warganya. Jadi awal mula tadi di Inggris Prancis tadi ya Mas Kelvin ya. Iya, untuk membiayai perang. Karena tidak punya uang, otomatis harus mengumpulkan kekayaan dari warganya. Nah, kemudian hal tersebut merambat ke Amerika Serikat. Nah, Amerika menjadi ikut-ikutan. Ketika itu tahun 1700-an terjadi perang kemerdekaan untuk membebaskan diri dari penjajahan Inggris. Nah, Amerika melalui pemerintah federal mengumpulkan dana yang disebut dengan pajak. Akan tetapi pada masa yang akan datang, Iya. karena pemerintah harus menghabiskan uang yang dikumpulkan, sehingga mau tidak mau pejabat yang berwenang pun melakukan tindakan yang dapat disalahgunakan. Karena dengan dasar yaitu manusia didasari oleh sifat tamak dan rakus. Oh, sehingga lahir korupsi tadi ya. Betul. Baik, kalau dari pemaparan Mas Kelvin tadi kan korupsi itu secara bahasa penyalahgunaan wewenang ya. Berarti tidak harus berkaitan dengan uang ya Mas Kelvin ya, atau bagaimana sebenarnya korupsi terutama yang mungkin marak ya terjadi di negara kita ini. Menurut Mas Kelvin gimana? Baik, jadi untuk kembali lagi ke negara Republik Indonesia ya. Ya. Jadi korupsi ini memang ya penyalahgunaan wewenang seringnya terjadi di pemerintahan gitu. Atau ya. mungkin ya harta yang paling berharga saat ini kan uang. Iya, betul sekali Oleh Mas karena itu Kelvin. maka yang dikorupsi oleh manusia adalah ya uang itu tadi. Nah, pada tahun 1971 ketika Presiden Richard Nixon mengeluarkan standar emas menjadi standar dolar, nah disitulah mulai korupsi uang besar-besaran karena pemerintah Amerika Serikat mampu mengendalikan dunia dengan menetapkan dolar sebagai acuan kekayaan. Jadi tadi pemaparannya sangat luas sekali ya teman-teman sekalian. Dan terus Mas Kelvin, kita kan sekarang memperingati Hari Anti Korupsi. Itu gimana sih mungkin bisa diceritakan awal mulanya sehingga kita punya Hari Anti Korupsi di 9 Desember ini bagaimana Mas? Baik, jadi untuk Hari Anti Korupsi pada 9 Desember kali Ya. ini adalah atas gagasan dari para pejabat petinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Ya. Pada tahun itu 2003 Majelis Umum PBB melalui Sekretariat Jenderal yang dikepalai oleh Kofi Annan mengadakan rapat darurat dari tanggal 31 Oktober hingga 9 Desember. Kofi Annan Lama ya, lumayan ya rapatnya ya.
Jadi Kofi Annan itu berasal dari Ghana. Jadi Ghana itu kan daerah Afrika ya. Seperti kita tahu Pak, Afrika dan Asia merupakan negara yang sedang berkembang dan kasus korupsi di sana terbilang cukup tinggi atau sangat tinggi. Nah, oleh karena itu Kofi Annan menggagas untuk adanya peringatan Hari Anti Korupsi. Nah, baru ketika tanggal 9 Desember seluruh negara di dunia ini sepakat untuk menetapkan hari tersebut sebagai Hari anti korupsi tadi. Ya. Baik, terima kasih Mas Kelvin. Jadi yang lebih menarik lagi nih Mas Kelvin kalau terkait pembahasannya tadi ya. Nah, kalau kita sekarang yang sedang ada di dunia pendidikan ini, menurut Mas Kelvin, apa sih keterkaitan Hari Anti Korupsi ini terutama di dunia pendidikan kita ini? Mungkin bisa diberikan opininya Mas Kelvin. Oke. Jadi untuk terkait dunia pendidikan, kita kan dunia pendidikan kita dalam Indonesia sedang berkembang ya. Ya, Nah, benar untuk sekali. berkembang itu banyak sekali dana yang dibutuhkan. Nah, untuk semua saja yang berkecimpung dalam dunia pendidikan bahwa hati-hatilah dengan uang gitu. Karena uang itu seperti yang dikatakan Robert Kiyosaki juga dalam bukunya Cash Flow Quadrant, uang itu seperti narkotika yang tidak terlihat. Artinya apa? Candu Candu. Dia membuat kita semua menjadi candu. Nah, dalam dunia pendidikan jangan pernah membuat uang menjadi nomor satu. Itu tetaplah ikhlas dalam melakukan pendidikan karena apa yang Anda beri itu yang akan Anda dapatkan. Bagi para guru ya. Betul. Mungkin kalau tentang waktu Mas Kelvin mungkin ada juga tadi kan penyalahgunaan wewenang ini. Ya. Bisa gak dikaitkan dengan korupsi waktu gitu bagaimana Mas Kelvin? Oke. Ada istilah time is money ya. Oh iya Saling betul, berkaitan. betul sekali tadi Mas Mani ya. Saling berkaitan. Jadi waktu itu rata-rata dalam dunia pendidikan ada jam mengajar ya. Iya Orang benar kan sekali. dibayar berdasarkan jam Wah, mengajar. iya. Ketika jam mengajar itu harusnya 3 jam namun dikorupsi menjadi 1 jam katakanlah, bayarannya sama namun waktunya berbeda. Oh iya. Nah, itu adalah sesuatu Termasuk- yang harus kita hindari. Baik, terima kasih Mas Kelvin. Jadi di anti korupsi ini ya mudah-mudahan ya kita juga bisa mengambil sisi positifnya ya teman-teman ya, karena kita juga tahu juga bahwasanya di dalam Al-Qur'an secara intrinsik telah diungkapkan juga nih tentang korupsi, yaitu di surah Al-Baqarah ayat 188, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami lita'kulu fariqa. Di situ di dalam potongan ayat ini juga dikatakan ya Mas Kelvin ya bahwa jangan kamu memakan harta orang lain dengan dolim, dan juga jangan melakukan istilahnya penyuapan ya. Nah itu kan juga isyarat pada kita ini orang-orang muslim untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi ini. Baik, terakhir Mas Kelvin sebelum kita tutup podcast kali ini bisa diberikan pernyataan mungkin nasihat bagi teman-teman mahasiswa nih dan para pelajar Indonesia. Apa mungkin kesan Mas Kelvin tentang korupsi ini? Baik, untuk pesan dan kesan serta yang dapat saya sampaikan di Hari Anti Korupsi ini, tetaplah menjadi manusia. Yang pertama, tidak menjadikan uang sebagai candu kalian. Kemudian yang kedua, hindarilah sifat tamak. Dan yang ketiga, selalu bersyukur atas apa yang kalian raih. Karena dengan menerapkan ketiga prinsip tersebut, insya Allah kita akan terhindar dari tindak pidana korupsi serta sikap yang mendekati korupsi itu sendiri. Baik, terima kasih Mas Kelvin. Baik, kita tutup podcast kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari Hari Anti Korupsi ini. Terima kasih. Salam pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.